Oke, halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Story Quest ya, pertanggal 15 Maret 2023 ya, teman-teman ya. Memasuki minggu yang menurutku cukup berat ya bagi IHSG kita, karena dalam waktu kurang lebih 3 hari gitu ya, penurunan IHSG itu sudah mendekati hampir 2% malah ya, mendekati hampir 2,5% kurang lebih seperti itu. Dan seperti biasa ya di Story Quest kali ini kita akan membahas 3 saham utama dan semoga di antara 3 saham tadi ada yang bisa kita trading-kan ya minggu ini. Oke, tapi sebelumnya kita mau membahas dulu sedikit, recap menu sore kita yang sudah perform lumayan ya, ada Laju dan MMIX ya. Laju up hike ya hampir 5%, MMIX hampir 3%. Kemudian ada Tron dan Bumi ya, ini kemarin waktu itu yang sempat aku sensor juga. Terus kemudian ada lagi yang baru adalah hari ini IRSX ya. IRSX itu, barengan dengan Tron dan Bumi dan hari ini baru ngerespon kenaikannya di hike-nya hampir 30% teman-teman. Oke, jadi bisa dibilang dari 6 yang direkomendasikan itu 5-nya naik lumayan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak greedy, mengikuti rules yang aku berikan di free group dengan target per 1,5% hingga 2%, ini harusnya, cuannya lumayan ya teman-teman ya, dan bahkan dapat jackpot di sini, gitu. Oke, dan buat teman-teman yang mau join silahkan nanti linknya akan aku put di deskripsi di YouTube ya. Baik lagi tetap gunakan uangnya sebaik mungkin ya, dan jangan lupa ya untuk disedekahkan juga lah ya kalau misalkan, eee, ada lebihnya gitu ya. Karena ini bukan buat aku ya, tapi buat teman-teman semuanya dan juga untuk orang-orang lain yang memang lebih membutuhkan dari kita. Karena tentunya tiap orang rezekinya beda-beda ya teman-teman ya. Ada yang mungkin IRSX-nya dapat 30%, ada yang mungkin kemarin udah cut loss gitu. Oke. Nah, kemudian, sebagai informasi juga ya, ini di tanggal 1 April Koko akan mengadakan webinar day trading masterclass ya, kurang lebih kuotanya sudah terisi hampir 80% ya, materi yang akan dibahas adalah full tentang day trading. Jadi bagaimana cara screening-nya, screener-nya juga teman-teman nanti akan mendapatkannya dengan free aplikasi, ya aku ternyata menemukan aplikasi yang memang cukup membantu, ya untuk membantu proses screening teman-teman semuanya. Oke, kemudian kita juga akan membahas studi kasus ya, cukup banyak studi kasus dari saham-saham yang direkomendasikan hingga nanti aku akan kasih tips and triknya juga kira-kira saham seperti apa nih yang berpotensi untuk di-entry dalam jumlah besar ya, terutama dalam day trading ya. Nanti, link itu sebenarnya ada di deskripsi di, bioku ya, bio Instagram @kokocuanlaki atau di free group ya. Jadi silahkan bagi teman-teman yang mau daftar, ini cuma limited untuk 20 orang aja. Dan sekarang kalau nggak salah sudah diisi 17 sampai atau 18 orang gitu. Jadi sisa 2 atau 3 orang lagi ya, masih ada 2 minggu lagi. Jadi silahkan teman-teman manfaatkan kesempatannya, oke? Nah, langsung aja kita bahas ya, 3 saham tersebut adalah saham Antam, ya, terus saham Medco dan juga saham BBYB. Ya, kita lihat nanti di antara 3 saham tersebut apa sih, saham mana nih yang menarik, oke? Sebelumnya aku buka risk dan reward kalkulator dulu. Oke, pertama kita bahas dulu kali ya sedikit overview IHSG terkait SVB kemarin. Ternyata memang memiliki impact yang lumayan ke IHSG kita minus total sudah 2,3% ya sejak beritanya cukup viral. Dan pasti pertanyaannya adalah apakah akan terjadi impact jangka panjang atau tidak ya? Menurutku sih tidak akan jangka panjang, jadi lebih ke arah jangka pendek aja teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Karena porsi untuk perusahaan teknologi di Indonesia itu masih sangat-sangat sedikit, jadi tidak apple to apple ya jika kita bandingkan dengan US ya. Tapi tentunya, untuk bank-bank terutama bank konvensional dan bukan bank konvensional, terutama bank-bank yang relate ke teknologi itu pasti akan ter-impact teman-teman. Ya teman-teman bisa lihat lah ya, ada Arto dan BBYB itu harga sahamnya sudah turun hampir 13% dalam waktu 2 hari, gitu. Ya, jadi pasti akan impact utamanya lah ke bank di sektor teknologi, itu yang pertama, terus kemudian yang kedua adalah mungkin ke sektor teknologinya. Karena akan ada sedikit trust issue dari masyarakat ke sektor teknologi atas, SVB Bank tadi ya. Untuk penjelasan lebih detailnya aku sudah buat konten terkait itu dan akan rilis segera ya, mungkin besok akan rilis kontennya, oke? Jadi IHSG secara teknikal breakdown lagi ya. Ini sebenarnya aku sudah info juga di komunitas eksklusifku, Cuan Bareng Koko, bahwa IHSG akan berpotensi untuk dia retest lagi area sini, ya, area 6.700-an.
Cuma aku nggak nyangka retest-nya itu akan secepat tadi ya, cuma 1 hari terus kemudian candlestick-nya closing-nya malah membentuk inverted hammer ya, atau bisa kita bilang ya bisa mirip shooting star juga lah ya. Jadi, sebenarnya agak agak tidak bagus untuk IHSG kita ya, kemungkinan besar ya, besok ya IHSG akan melanjutkan penurunan ya, besok berarti di hari Kamis ya, di hari Kamis kemungkinan besar IHSG akan melanjutkan penurunannya gitu. Oke, dan bahkan kalau teman-teman lihat isu-isu bukan isu ya, lebih ke arah hasil pembagian dividen untuk perusahaan banking ya, BBRI dan BMRI yang harusnya menjadi berita bagus ya, malah tidak terlalu direspon market kita hari ini ya, karena ya digebukin juga ya sama foreign kurang lebih seperti itu ya. Kemarin ada outflow di sekitar 1,3 triliun. Oke, jadi menurut view-ku pribadi minggu ini masih menjadi minggu yang berat bagi IHSG kita. Cuma ya minggu depan kemungkinan besar akan ada potensi untuk dia rejection dari support kuatnya di sini, yaitu di sekitar area 6.500 sampai 6.600 teman-teman. Gitu ya. Itu untuk IHSG kita, overall view-ku masih bearish in a short term period gitu. Oke, langsung aja kita bahas 3 sahamnya. Yang pertama adalah saham BBYB kali ya. Kita bahas dulu saham BBYB, ini banyak juga dari teman-teman yang nanyain. Dan ini juga tadi sempat aku mention di free group ya. Di mana dia sudah ARB total berarti 3 hari ya. 1, 2, dan 3 ya. Aku nggak tahu hari ini apakah dia ARB di bid gembok atau enggak ya. Ya ternyata ARB digembok di over. Dan hari ini volumenya juga lumayan gitu teman-teman ya. Secara volume ini lumayan besar. Oke. Nah, cuma yang memang menurutku cukup menarik adalah dia ada divergence ya. Secara MACD dia divergence. Oke. Ya, jadi harganya turun, tapi secara MACD dia naik gitu ya, secara MACD dia naik. Dan ini baru aja sebenarnya breakdown support kuat trendline-nya ya. Di sini, kalau misalkan ditanya kok bisa sampai berapa ya, sebenarnya agak sulit untuk kita, estimasi, tapi akan aku coba kali ya untuk cek dulu kira-kira penurunannya bisa sampai mana sih. By Fibonacci ya, kalau by Fibonacci ya kurang lebih sebenarnya next area di 438. Ya ini agak jauh banget sih ya, jauh banget. Jadi, agak sulit. Jadi untuk saat ini sebenarnya apakah akan ada potensi mantul? Yes, pasti ada ya, cuma di hari kapan kita nggak tahu. Nah, ini sekedar tips juga ya bagi teman-teman kalau untuk saham ARB berjilid-jilid ya, tugas teman-teman itu sebenarnya adalah untuk mencari inflow-nya dulu, ya. Jadi ketika teman-teman mungkin buka di running trade ya, teman-teman lihat aja si BBYB ini apakah pada satu hari tersebut itu ya, itu sudah tidak ARB lagi, itu yang pertama dulu. Oke, setelah dia sudah tidak ARB, maka target selanjutnya adalah di harga yang kuning ya, alias itu adalah harga, hari sebelumnya, ya. Jadi kalau misalkan dia sudah ke target harga kuning, dan kalaupun dia bisa breakout ya, kemungkinan besar itu akan menjadi kencang. Biasanya pattern-nya seperti itu teman-teman ya. Jadi dari ARB ke harga kuning, kalau harga kuningnya berhasil di breakout itu kemungkinan bisa akan kencang. Tapi kalau misalkan gagal, alias cuma 1-2 tick aja, dia breakout dari harga kuning gitu ya, dan kemudian kempes lagi, ya bisa jadi dilanjut ARB gitu. Oke, secara weekly kita lihat ya sebenarnya next support-nya itu ada di sekitar area 480-an. Jadi bukan di area harga sekarang, tapi mungkin besok adalah 500 ya. Area harga 500 itu merupakan area harga yang biasa kita bilang sebagai pembulatan. Ya. Jadi dari 480 sampai 500 itu mungkin teman-teman bisa coba lirik, mungkin besok ketika dia terjadi panic sell ya, akan ada perlawanan mungkin ke area harga 500 ya. Jadi mungkin ini bisa kita jadikan watchlist saya untuk lebih ke arah ARB Hunter, kurang lebih seperti itu. Ya. Sisi positifnya adalah cuma divergence saja, cuma terjadi bullish divergence di daily chart, secara support ini sebenarnya juga masih agak jauh ya. Oke, dan juga ada divergence di weekly chart juga. Jadi di weekly chart ada divergence, di daily juga ada divergence. Jadi sebenarnya pada suatu titik dia akan ketahan dan kemungkinan besar dia akan ada perlawanan untuk mantul lagi, gitu ya. Secara Fibonacci sih di 468 gitu, jadi sebenarnya agak jauh.
Cuma kalau misalkan teman-teman mungkin lirik deket-deket 480 sampai 500 mungkin akan ada pantulan-pantulan lah ya seharusnya. Dan biasanya ketika sahamnya tersebut akhirnya berjilid, ketika dia hijau kemungkinan besar dia akan kencang ya, kayak contoh WIRG pada saat itu dan kemudian Arto lah ya yang kita sudah, lihat beberapa kali gitu. Oke, jadi itu untuk BBYB aku tidak akan membuat plan ya, karena untuk saat ini kita lebih ke arah wait and see dulu untuk menunggu inflow masuk dan juga ada potensi untuk, reversal. Jadi potensi untuk reversalnya baru terlihat dari bullish divergence-nya aja. Secara bandarmologi sih pasti distribusi ya, sebagian besar harusnya ya. Cuma hari ini, mulai ada akumulasi dan bahkan AZ ngambil banyak ya. AZ, nampungin terus tapi di sisi lain YULG, ZPAI, BBCS itu buang barang ya. Jadi ya mungkin bisa menarik lah ya, mungkin bisa dilirik besok dekat-dekat 500 mungkin bisa menarik untuk kita scalping kan. Oke, itu untuk BBYB. Kemudian yang kedua adalah untuk Medco. Nah, untuk Medco ini juga banyak yang tanya ya, karena jebol supportnya cukup banyak sih supportnya dijebol kalau teman-teman lihat MA200 ya dijebol hari ini ya, MA200 juga sudah dijebol. Ya, secara tren ini juga sebenarnya, sudah moving ya dari uptrend ke downtrend sebenarnya. Kalau teman-teman lihat di sini ada pergerakan lower high, lower low, dan ini sudah valid ya. Jadi berarti sudah, membentuk pattern downtrend. Oke. Support kuatnya juga sudah dijebol, jadi sebenarnya sudah lebih mengarah ke bearish untuk saat ini. Nah, mungkin ada yang tanya nih, next support-nya di berapa? Next support adalah di sini sebenarnya ya. Itu di sekitar area 870 ya, 860 sampai 870. Nah, eee apakah dia akan berpotensi untuk pullback? Ya itu harus lihat besok lah ya, seperti apa pergerakannya. Cuma yang jelas hari ini secara MA200 ini dijebol, jadi menurutku sih view-ku memang sudah mengarah ke bearish sih untuk Medco ini, gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba untuk nambah gitu ya, mungkin ada nyangkut di atas, ya mungkin batas batas pertahanan akhir adalah di 860 sampai 870 ya. Setelah jebol dari sana, itu sudah tidak bagus lagi, karena kemungkinan besar bisa menuju ke area 680 sampai 700 gitu ya. Itu untuk Medco. Jadi sebenarnya belum akan aku buat juga untuk trading plan-nya, karena view-ku sih masih lebih ke arah bearish juga ya untuk Medco. Oke, terakhir adalah di saham Antam. Nah, kalau di saham Antam agak lebih better lah ya pergerakannya. Secara tren yes, dia memang baru breakdown dari, tren yang ngejagainnya di sini. Coba aku ini dulu ya. Oke, di sini ada tren yang dipatahkan. Oke, secara daily candlestick ya di sini ada bullish, Harami ya, di sini ada bullish Harami. Sebenarnya baru akan bisa dibilang konfirmasi dia ada, rebound dalam jangka pendek kalau misalkan dia berhasil breakout dari 1870 teman-teman. Ya selama belum breakout dari situ agak susah. Oke, secara weekly, nah secara weekly sebenarnya Antam ini bisa kita bilang ya lagi di support lah ya atau mantul di deket-deket area support. Oke. Jadi kalau kita buat areanya ya kurang lebih dekat-dekat sini lah ya. 1, 2, 3, dan 4. Oke, jadi menurutku secara weekly good, secara daily juga lumayan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba spekulasi buy ya, maka teman-teman bisa sebenarnya ya bisa coba juga. Nah, coba kita lihat ya apakah ada bullish divergence di sini. Coba ya. Yes, bisa kita bilang lah ya di sini ada bullish divergence. Oke, di mana harga turun. Secara cat 1 jam lah ya. Di sini, MACD-nya naik. Jadi menurutku sih ada potensi untuk Antam. Oke, dan sebenarnya bisa teman-teman manfaatkan juga karena area pembelian ini bisa dibilang sebagai low risk ya, tinggal kita lihat aja ya. Cuma karena basisnya komoditas, memang trigger utamanya ya dari komoditasnya itu sendiri ya, dan untuk Antam sendiri memang, hari ini hijau sendiri kayaknya ya, hijau yang paling kuat di antara saham-saham nikel lainnya. Inco, Tins bahkan kempes lagi ya. Jadi Antam ini memang menurutku ya
cukup menarik lah ya untuk mungkin coba teman-teman tradingkan. Oke, batasan level stop loss teman-teman bisa put di sini ya. Kita akan coba buat trading plan yang lebih detailnya, bukan dengan area aja. Inilah support 1. Ya, support 1 adalah di candlestick sebelumnya, di mana low-nya di 1810. Oke. Kelas support teman-teman bisa put di sini. Di sekitar area 1760 teman-teman. Ya. Jadi menurutku Antam so far so good ya. Bisa coba teman-teman tradingkan lah ya. Target price kalau misalkan dia benar mantul, mungkin kita bisa pakai Fibonacci. Oke, estimasi adalah di 1950 lah ya, berdasarkan target Fibonacci 23,6. Kalau misalkan dikasih naik lagi mungkin ke sekitar 2030 teman-teman. Oke, dan di sini juga ada area resisten lah ya, di sekitar 1900-an. Jadi 1900 sampai 1950 bisa teman-teman lirik lah ya. Oke, kita akan coba buat trading plan-nya untuk Antam. Jadi overall menurutku Antam sih yang paling oke lah ya dibandingkan saham-saham yang lain gitu untuk saat ini. Karena posisinya low risk, itu yang pertama. Yang kedua adalah mulai ada tanda-tanda untuk reversal, ya. Coba kita lihat ya secara broker summary-nya sebelum kita buat trading plan-nya. Memang masih distribusi ya untuk minggu ini, tanggal 13 dan 15 juga masih distribusi dari foreign, ya. Semoga ketahan sih ya untuk Antam level support-nya di sini. Oke, kita akan coba buat trading plan-nya harga skala 1855. Oke, support satunya di 1810. Last support adalah di 1760. Oke. Target price ya kita bisa put di sekitar area sinilah ya, di sekitar 1920. Salah. Terus kemudian ya kita bisa 1950 boleh lah ya. Kemudian untuk target price yang optimis di sekitar 2030. Oke. Jadi menurutku ya masih cukup oke lah ya, di mana masih 1 banding 1 lah ya, 1 banding 1,5 malah, hampir 1 banding 2. Kalau ini put kita pun di 1910 ya ini masih 1900, ini masih 1 banding 1. Jadi menurutku untuk Antam masih good lah ya, dan kita bisa coba spec buy di dekat area support gitu. Oke, jadi paling gitu kali ya overall stock request yang bisa aku sampaikan. Di sini juga ada gap ya. Jadi teman bisa expect dia akan nutup gap-nya di sini. Kalau misalkan besok dia bisa breakout candle ya. Jadi kuncinya adalah 1870 dulu. Kalau 1870 bisa dijebol, ini akan harusnya lebih enteng untuk dia naik gitu. Oke, jadi paling gitu ya teman-teman terkait stock request kali ini ya. Semoga bermanfaat ya. Baik lagi teman-teman harus tetap menjaga money management dengan baik. Buat teman-teman yang memang butuh guidance ya, di komunitas eksklusif Koko juga itu kita sekarang lagi ngumpulin saham-saham yang memang itu berpotensi akan ini ya, akan naik cukup tinggi di bulan, mungkin akhir Maret lah ya atau awal April mendatang gitu. Jadi saham masih belum bisa aku spill di sini karena sifatnya masih confidential, tapi di komunitas eksklusifku sudah aku spill sahamnya dan kita sudah cicilin dan kondisi sudah floating profit ya. Hebat ya, di kala market seperti ini kita malah ada floating profit-nya. Oke, money management dijaga, jangan terlalu agresif ya, dan baik lagi untuk selalu disiplin dalam melakukan cut loss. Karena kalau misalkan teman-teman tidak disiplin, ya teman-teman tahu sendiri lah ya konsekuensinya seperti apa, apalagi nanti di awal April akan sudah mulai memasuki, fase di mana ini ya, apa namanya, ARB simetris. Oke, jika ada story request lanjutan teman-teman bisa request di, IG story ataupun di free group kita ya, nanti linknya akan aku put di deskripsi di YouTube. Thank you teman-teman semuanya, semoga cuan dan see you the next video guys. Bye bye.